semakin besar harapan kita, semakin besar kekecewaan kita. Iya. Bahkan diajarkan dalam Islam tuh malaikat Jibril itu dinafikan sama Nabi Ibrahim ketika menawarkan, aku padamkan api, minta tolong sama aku. Malaikat, apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi teman-teman jangan tertipu oleh konten-konten yang mengaku sakti dan kalian datang ke sana ngabisin duit untuk berobat di sana. Hati-hati. Padahal minta ke Allah gratis ya, Ustaz. Gratis. Nah itu dia. Kita ya Allah sembuhkan aku, ya Allah mampu menyembuhkan. Ini kadang-kadang belit-belit, ya Allah minta duit. Kenapa minta duit? Beli obat. Beli obat ke dokter mahal ini semua. Kenapa nggak minta sembuh? Minta sembuh langsung, ya betul. Dan kalau memang nggak disembuhkan, mungkin itu jalan Allah untuk mengurangi dosa ya, menggugurkan dosa. Jadi memang apa yang ditakdirkan terima aja lah gitu loh. Kalau udah berusaha ikhtiar dengan hal-hal yang kayak obat-obatan medis, herbal, ya pengobatan tradisional seperti totok syaraf dan sebagainya, dan nggak disembuhkan, ya udah terima aja takdir Allah. Mungkin itu yang terbaik untuk kita. Mungkin kalau kita nggak dikasih sakit tersebut, maksiat lebih jalan lagi. Betul. Jadi pemikirannya harus dirubah gitu loh. Pokoknya jangan pergi ke dukun nih, jangan pergi ke orang pintar. Maksudnya dukun ini bukan dukun beranak ya, bukan. Bukan. Ya, dukun santet, dukun tenung yang macam-macam. Dukun yang sok tahu tentang hal goib itu. Yang bilang aku bisa ngeliat ini, bilang itu dan sebagainya. Itu. Jangan datang. Datangnya ke Allah aja ya, Ustaz. Bang, setelah lo bongkar trik GS dan beberapa trik lainnya, mungkin ada target lain gak sih Bang untuk lo bongkar lagi? Sekali lagi saya ulangi, saya tidak pernah mentarget orang, sumpah, menurut ajaran syar'i. Nah, kalau udah ruqyah atas nama ruqyah tapi menggunakan trik, ini bukan ruqyah syar'i lagi ya, Ustaz. Itu masuknya penipuan. Makanya hati-hati dengan praktisi. Kalau kata Ustadz Faizar sebutnya ruqyah haluyah. Ruqyah halu kayak gitu. Jangan sampai dicampur adukan nih ajaran Islam dengan trik-trikan yang kayak gitu. Karena yang tercemar tuh nama baiknya Islam jadinya. Jadi ketika terbongkar seperti ini seolah-olah wah jangan-jangan Islam yang pembohong. Nah, saya nggak mau itu terjadi gitu loh. Jangan sampai Islamnya yang tercemar. Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya, trik-triknya gitu. Kakak saya kan lagi heboh juga nih, kakak yang digugat 100 juta ya, pas 100 apa? Ya 100 ya, yang sama Sigo saat dia harus ya itu kan kepentingan drama-dramaan dia aja. Kalau mau pembuktian aja, nggak usah gugat-gugatan lah. Angkat telepon saya lah. Jangan ditelepon kabur-kaburan. Ini pas saya cek kemarin ternyata nelponnya ke DM Instagram. Aneh. Bukannya ke nomor kakak DM Instagram. Instagram saya ditelepon fit call. Mana tahu saya itu Instagram dia ternyata. Kan kalau kayak gitu dianggap saya nggak ngangkat, berapa ribu orang yang nelponin saya mungkin. Saya nggak tahu. Ya nelpon, angkat dong, saya tahu nih nomor pribadinya. Saya teleponin nggak diangkat-angkat sampai sekarang. Ya Allah. Berarti masih bertanya-tanya juga ya kamar saya, kenapa gue yang digugat kan gitu kan. Saya emang lebih ke nggak peduli. Kan tujuan saya itu bukan main drama. Tujuan saya itu untuk pembuktian gitu. Saat kan ya jelas saya pasti laporkan dan sebagainya. Cuma kembali lagi saya mikir kayak kalau dia dipenjarakan karena saya nggak tega sama anak istrinya yang nggak bersalah. Nggak serius itu deh. Pokoknya dia tinggal bikin kontennya, minta maaf. Mungkin dia nonton video ini semua ya. Jujur gitu. Bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, selesai. Iya. Saya sebenarnya bikin konten ini hanya sekedar hiburan dan sebagainya. Dan itu penggunaan pengobatan pakai trik itu untuk menghancurkan belief orang yang sulit untuk dikasih tahu kalau itu bukan santet. Kan banyak tuh orang-orang santet, dia udah dikasih tahu nih lu sakit ini, tapi nggak percaya, tapi tetap ngotot gue disantet. Nah, orang-orang kayak gitu memang mau nggak mau perlu bukti visual. Nah, biasanya pakai trik-trik sulap, tapi itu tidak dikomersilkan karena itu jalan terakhir. Jadi nggak terima pengobatan transfer penyakit ke kelapa kambing, nggak ada. Biasanya itu pilihan terakhir yang ayo ruqyah nih, kita udah di ruqyah misalkan, kan saya sama Ustadz Faizar juga baik-baik aja. Ustadz Faizar ruqyah syariah 100%. Dia plus obat-obat herbal Ustadz dia. Jadi setiap ruqyah selesai, nah dia ada resep obat herbalnya nanti yang perlu ditebus. Nah itu kan ya hal wajar kayak beli madu, harganya 70.000, 80.000 standar. Gitu. Jadi ya untuk pengobatan yang benar-benar syar'i, yang benar-benar diakui oleh Indonesia, pengobatan tradisional ya kita nggak bakal memerangi atau membongkar-bongkar atau menjelek-jelekan. Yang kita bongkar itu adalah, yang saya bongkar ya, itu adalah trik
yang digunakan untuk pengobatan. Karena syarat iya, kalau bagi saya terserah ya, mungkin dia lagi karena jobnya sepi makanya butuh diliput media, makanya dia melakukan itu ya mungkin. Ya kalau saya pribadi ya, orang semua bisa melaporkan ya Ustaz ya. Mau laporin, nanti kan penyidik juga yang akan ini diproses apa enggak. Karena yang udah itu pun laporan yang dulu udah pernah dilaporkan ke saya oleh dukun lain dan tidak diproses polisi dengan tuduhan yang sama. Malah diketawain polisi. Itu dulu. Hah? Tapi Bang Marcel Tapi jika kali lama ini ya? Udah lama. Yang sebelum si Mas Udin. Oh, Saya dilaporkan menghina profesi sama persis sama yang baru ini. Tapi tidak diproses karena dukun itu hal yang dilarang di Indonesia, perdukunan di pasal 545, 546 dan 547 KUHP. Praktek perdukunan dilarang di Indonesia. Makanya nggak ada dukun dilegalkan. Nggak ada. Jadi ada kemarin Persatuan Dukun itu bilang mereka terdaftar. Terdaftar di mana? Ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat keterangan terdaftar Persatuan Swadaya Masyarakat Tabi Paranormal Dukun Indonesia ya. Sesuai dengan data dan informasi. Oke, kalau dari yang saya pelajari, paranormal yang dimaksud di hukum itu pengobat tradisional, seperti halnya ruqyah. Ruqyah itu Ini bagus itu kalau dimana dari Allah. Tapi dia harus menafikan dirinya. iya, Bukan harus membuat sebuah image konten, dianya yang hebat sakti. Dia ini hari ini kan yang terjadi dengan Iya, yang kasus terjadi. ini kan ada satu orang hamba Allah Iya. yang mengaku memiliki kelebihan bisa Transfer bisa penyakit, itu. bilangnya. Dia transfer penyakit orang ke dalam Nah, kelapa. Iya. Aku lihat konten itu kan terus dikeluarin ada vakumnya, Iya. ada lumpurnya Iya, gitu. iya. Itu kan penipuan, itu kan dibongkar iya, banyak orang. itu trik banyak dia. Apa susahnya? Aduh maunya ketahuan gitu. Mau. Iya. Banyak juga kan tiktokers yang bongkar ya Ustaz ya. Iya, Nggak makanya apa-apa. nggak apa-apa. Konten kalau sebatas konten, oke, fine, kita tutup masalah Iya, ini. masalahnya tetap selalu. Ya, selesai kelas. Berarti dia sama seperti konten kreator lain kan? Iya, udah. Nah. Kita nggak mempermasalahkan. Yang penting jujur aja loh gitu. Maksudnya ini kan kamu sudah termasuk sabar Ya. kan, maksudnya belum mau melaporkan atau apa. Sampai kapan batas kesabaran kamu? Dia kan udah bertubi-tubi laporan ada di kamu gitu kan dari dukun Ya. itu. Nah kamu sendiri nggak ada niat untuk Apa? laporin Dan sebagainya. Ya, sekali lagi, tujuan saya bukan untuk mencelakai seseorang, bukan untuk memenjarakan seseorang, bukan. Kasian. Iya, kasihan. Kalau saya pikir Allah. kan niat dari awal tuh biar dia jujur doang. Edukasi nih. Kenapa pengobatannya pakai trik? Kenapa bikin konten kayak gitu? Kan klarifikasi doang gitu. Kalau saya niat awal mau menjarakan, ya